Jam pagi saat orang lain masih terlelap, aku berdiri sendirian di depan setrika. Tumpukan baju keluarga besar mertua menggunung seperti tak ada habisnya. Pastikan semua rapi. Jangan sampai kusut kau kutendang dari rumah ini, bentak ibu mertua. Mereka pikir aku pembantu dan akan terus diam, tapi subuh itu aku pergi tanpa suara dan paginya mereka syok menyesal selama-lamanya. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat Embok Maeni bercerita berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian semangatku untuk mengembangkan channel ini dan menghadirkan cerita yang lebih mengharukan. Ayo sobat semua simak ceritanya ya. Yuk kita mulai ceritanya. Namaku Wais. Orang-orang mengenalku sebagai menantu yang beruntung karena tinggal di rumah besar milik keluarga suamiku. Mereka tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup di dalamnya. Di balik dinding yang tampak kokoh dan lantai yang selalu mengilap, ada suara-suara yang menekan, ada tatapan yang menghakimi, dan ada perintah yang tidak pernah berhenti. Setiap hari aku belajar satu hal yang sama. Di rumah itu, aku bukan bagian dari keluarga. Aku hanya seseorang yang kebetulan menikah dengan putra mereka. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan kompleks yang tenang. Temboknya berwarna krem lembut. Gerbangnya tinggi dengan ukiran besi yang berkilau jika terkena matahari. Dari luar tak ada yang menyangka bahwa di dalamnya setiap jam 2 pagi aku sudah berdiri di depan meja setrika dengan mata yang berat dan punggung yang nyeri. Jam dinding baru saja menunjukkan pukul 2 lewat sedikit ketika aku bangun. Tidak perlu alarm. Tubuhku sudah hafal jadwalnya sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu memandang suamiku yang masih terlelap. Wajahnya tenang. Ia tidak pernah tahu seperti apa dinginnya lantai dapur ketika kakiku menyentuhnya sebelum subuh. Aku melangkah pelan agar tidak menimbulkan suara. Setiap bunyi kecil bisa menjadi alasan untuk dimarahi. Lampu ruang cuci menyala redup. Tumpukan pakaian sudah menungguku di atas meja. Blus sutra ibu mertua kemeja mahal. Adik iparku Ana. Gaun panjang yang akan dikenakan untuk acara wisuda esok hari jam 2 pagi. Jangan lupa setrika baju sudah rapi. Jangan sampai kusut. Kau kutendang dari rumah ini. Bentakan itu masih terngiang di kepalaku sejak semalam. Nadanya lebih tajam dari biasanya. Tidak ada jeda, tidak ada ampun. Seolah aku bukan manusia yang bisa merasa lelah. Tanganku mulai bergerak. Setrika panas mengeluarkan uap tipis. Aku menyetrika dengan hati-hati, memastikan setiap lipatan halus hilang sempurna. Ibu mertua tidak pernah mentoleransi sedikit pun kekusutan. Baginya, pakaian adalah harga diri, penampilan adalah kehormatan. Sementara aku, kehormatanku seperti tidak pernah dianggap ada. Awas kalau ada yang terlipat. Besok acara penting, katanya tadi malam. Sambil berdiri dengan tangan terlipat di dada. Tatapannya menembusku seperti jarum. Aku hanya mengangguk. Sejak pertama kali masuk rumah ini sebagai istri, aku belajar untuk mengangguk, mengiyakan, mengalah. Berharap suatu hari sikap baikku akan dibalas dengan penerimaan. Namun yang datang justru tuntutan baru setiap kali aku mencoba memenuhi yang lama. Ana, adik iparku sedang sibuk dengan persiapan wisudanya. Ia akan diwisuda di hotel berbintang 7 yang menjadi kebanggaan kota. Ibunya menceritakan itu pada semua tetangga, pada teman arisan, bahkan pada tukang sayur yang lewat. Ia ingin semua orang tahu bahwa anaknya sukses. Ini hasil didikanku, katanya dengan bangga beberapa hari lalu ketika sedang duduk bersama teman-temannya di ruang tamu. Aku berdiri di belakang membawa nampan minuman. Tidak ada yang menyebut bahwa biaya kuliah Ana selama ini seringkali dibantu dari tabunganku. Tidak ada yang tahu bahwa ketika uang semester terlambat dibayar, akulah yang diam-diam mentransfernya. Aku tidak pernah mencari pengakuan. Aku hanya ingin rumah ini tenang. Namun ketenangan itu ternyata hanya milik satu pihak. Suamiku pernah berkata, "Sudahlah ibu memang begitu. Jangan dibawa perasaan. Jangan dibawa perasaan." Seolah-olah perasaan bisa dimatikan seperti saklar lampu. Setrika di tanganku berhenti sejenak ketika punggungku terasa nyeri. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 3. Aku mempercepat gerakan. Jika sampai lewat waktu yang ditentukan, ibu mertua akan turun dari kamarnya dan memeriksa sendiri. Ia pernah melakukannya. Suatu malam ketika aku terlambat beberapa menit, ia berdiri di ambang pintu ruang cuci dengan wajah masam. "Kerjamu apa saja sampai tidak selesai? Makan di sini, tidur di sini, tapi tidak tahu balas budi."
Kata-kata itu seperti tamparan yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tetapi membekas di hati. Padahal aku tidak pernah makan tanpa membantu belanja, tidak pernah tidur tanpa memastikan dapur bersih, tidak pernah meminta uang untuk kebutuhanku sendiri. Bahkan cicilan mobil yang sering mereka pakai untuk pergi ke acara-acara penting, akulah yang membayarnya. Mobil itu atas namaku. Namun di rumah ini, nama di atas kertas tidak berarti apa-apa. Yang berarti hanyalah suara paling keras. Uap panas menyentuh wajahku. Aku mengelap keringat yang mulai bercampur dengan air mata. Aku tidak ingin menangis. Tangis hanya akan membuat mataku bengkak dan memancing pertanyaan sinis. Kenapa tidak ikhlas? Begitu biasanya ibu mertua berkata jika melihat wajahku sembab. Ikhlas. Kata itu sering sekali digunakan untuk membungkam. Aku menyelesaikan gaun terakhir tepat ketika jarum jam menyentuh angkat tasku terasa berat. Aku menggantung pakaian-pakaian itu di lemari kamar ibu mertua dengan rapi. Harumnya parfum mahal langsung menyeruak. Di depan cermin besar kamarnya, aku melihat bayanganku sendiri. Rambutku terikat sederhana. Wajahku pucat karena kurang tidur. Aku tersenyum kecil pada pantulan itu. Senyum yang terasa asing. Bertahan sedikit lagi, bisikku pada diri sendiri. Namun malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam diriku yang tidak lagi ingin hanya bertahan. Ketika aku keluar dari kamar, pintu kamar ibu mertua terbuka sedikit. Ia berdiri di sana, mengenakan jubah tidur satin, memandangku dari atas ke bawah. Sudah selesai? Sudah, Bu. Pastikan tidak ada yang kusut. Besok aku tidak mau malu di depan orang. Aku mengangguk. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Tidak pernah ada kata itu untukku. Aku kembali ke kamar. Suamiku masih terlelap. Aku duduk di tepi ranjang memandang langit-langit yang gelap. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas. Kota belum benar-benar bangun. Di dalam dadaku ada kelelahan yang menumpuk bertahun-tahun. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa dihargai. Ingatan itu terasa jauh. Seperti bayangan yang kabur. Besok adalah hari wisuda Ana. Semua orang akan berdandan rapi, tersenyum untuk foto. Mungkin ibu mertua akan berdiri paling depan, memamerkan anaknya dengan bangga. Ia akan menerima ucapan selamat dari banyak orang. Ia akan berjalan dengan kepala tegak mengenakan gaun yang baru saja kusetrika. Dan aku mungkin hanya berdiri di belakang, memegang tas, menunggu dipanggil jika dibutuhkan. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menyakitkan. Selama ini aku tidak pernah benar-benar hadir sebagai istri, tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga. Aku hanya fungsi, peran, tenaga. Bukan manusia dengan harga diri. Aku berbaring, tetapi mataku tidak terpejam. Kata-kata bentakan tadi malam kembali terdengar jelas. Kau kutendang dari rumah ini. Kalimat itu seperti ancaman, seperti pengingat bahwa posisiku rapuh, bahwa keberadaanku bisa dihapus kapan saja. Namun untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak hanya membuatku takut, ia membuatku berpikir. Jika memang aku bisa ditendang keluar kapan saja, mengapa aku harus terus bertahan dalam diam? Langit mulai berwarna abu-abu. Fajar perlahan menyingsing. Aku belum tidur sama sekali. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku justru semakin jernih. Di dalam keheningan pagi, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, melainkan kesadaran. Bahwa kesabaran tanpa batas ringkiali hanya melahirkan penghinaan tanpa akhir. Dan mungkin malam ini adalah yang terakhir kalinya aku berdiri di depan meja setrika pada jam 2 pagi. Pagi itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara langkah tergesa, suara pintu lemari dibuka dan ditutup, serta nada perintah yang meluncur tanpa jeda memenuhi udara sejak matahari baru naik sepenggalah. Aku berdiri di dapur sambil mengaduk teh hangat, berusaha menjaga wajah tetap datar. Wis, pastikan gaunku tidak ada yang kusut sedikit pun. Teriak ibu mertua dari lantai atas. Sudah rapi, Bu? Jawabku pelan. Jawabanku tenggelam di antara derap sepatu Ana yang menuruni tangga dengan wajah berbinar. Ia mengenakan pakaian santai. Rambutnya sudah disalon sejak kemarin sore. Hari ini aku harus tampil sempurna, katanya sambil mematut diri di cermin ruang tamu. Semua teman akan datang. Banyak dosen penting juga. Ibu mertua turun menyusul mengenakan daster mahal yang masih kusetrika dini hari tadi. Tatapannya langsung menyapu ruangan dan berhenti padaku. Kenapa kamu berdiri saja? Air mineral sudah dimasukkan ke mobil. Tas Ana sudah disiapkan? Sudah, Bu.
Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau memalukan, kamu yang tanggung. Aku mengangguk lagi. Kata-kata itu terdengar biasa di telingaku, tetapi ada getar berbeda dalam dadaku. Entah kenapa pagi ini aku tidak lagi merasa ingin membela diri, tidak ingin menjelaskan, tidak ingin membuktikan apapun. Suamiku keluar dari kamar dengan meja setengah terpasang. Dasiku di mana? Di atas meja rias, jawabku. Ia mengangguk tanpa menatapku, lalu kembali ke kamar. Ia tidak pernah bertanya apakah aku sudah tidur, tidak pernah menyadari lingkar hitam di bawah mataku. Bagi dirinya, semua berjalan sebagaimana mestinya. Di meja makan, ibu mertua duduk sambil menyeruput teh. Ia memandang Ana dengan senyum bangga yang jarang sekali kulihat. Nanti kalau dipanggil naik panggung, berdiri tegak. Jangan membungkuk seperti orang tidak percaya diri. Iya, Bu. Dan ingat, setelah acara kita langsung ke ruang perjamuan. Banyak kolega ibu yang ingin bertemu. Aku meletakkan piring berisi roti panggang di hadapan mereka. Tak ada satupun yang bertanya apakah aku akan ikut duduk atau tetap berdiri di dapur. Seolah keberadaanku memang tidak diperhitungkan dalam susunan acara keluarga. Ketika semuanya hampir siap berangkat, ibu mertua berdiri dan berjalan menuju kamar. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah sedikit cemberut. Iya, Bu. Kemeja Ana yang putih itu kenapa bagian lengannya terasa tidak licin? Aku menoleh cepat. Sudah saya setrika sampai rapi, Bu. Ia mendekat, menarik lengan baju itu, lalu memperlihatkannya padaku. Ini lihat, masih terasa lipatan tipis. Kau sengaja ingin mempermalukan kami? Nada suaranya meninggi. Ana terdiam. Suamiku memandang dengan raut tak nyaman. Aku akan perbaiki sekarang. Kaku cepat. Sekarang kita sudah hampir berangkat. Ia menghembuskan napas keras. Kau memang tidak pernah bisa diandalkan. Aku membawa kemeja itu kembali ke ruang cuci. Tanganku bergerak cepat, tetapi pikiranku jauh lebih cepat lagi. Ada sesuatu yang mengeras di dalam diriku. Setrika kembali mengeluarkan uap panas. Namun kali ini panasnya seperti merambat hingga ke dada. Tidak pernah bisa diandalkan. Kalimat itu terulang di kepalaku. Padahal cicilan mobil yang mereka banggakan setiap kali parkir di depan tetangga dibayar dari rekeningku. Tagihan listrik yang sering melonjak juga sering kiali kutub tanpa banyak bicara. Bahkan biaya pendaftaran wisuda Ana yang katanya dibantu oleh relasi ibu sebenarnya berasal dari transfer yang kulakukan diam-diam ketika dana mereka kurang. Aku menyelesaikan setrikaan tambahan itu dan menyerahkannya kembali. Ibu mertua mengambilnya tanpa menatapku. Kali ini benar-benar jangan mengecewakan. Tanpa terima kasih, tanpa penghargaan sekecil apapun, mobil belum dinyalakan. Suamiku berdiri di dekat pintu. Cepat sedikit. Kita sudah telat. Kata-kata itu terdengar aneh. Seolah aku bagian dari rombongan. Padahal selama ini aku hanya pelengkap. Aku masuk ke kamar sebentar untuk mengambil tas kecilku. Di atas meja rias ada buku catatan coklat yang selama ini kupakai menuliskan pengeluaran rumah. Tanganku menyentuh sampulnya. Ada banyak angka di sana. Banyak bukti yang tidak pernah dibicarakan. Mataku terpaku beberapa detik. Kemarin malam setelah selesai menyetrika, aku tidak langsung tidur. Aku duduk lama di ruang tamu yang gelap, memandangi mobil di garasi melalui jendela. Kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi, ia simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dari kerja keras yang tak pernah diakui. Suara klakson pendek membuyarkan lamunanku. Teriak ibu mertua dari luar. Cepat. Aku menarik napas panjang. Lalu keluar kamar. Namun langkahku terhenti ketika aku melihat ke arah garasi. Ada ruang kosong di sana. Kosong. Ibu mertua belum menyadarinya karena ia berdiri membelakangi. Suamiku yang hendak membuka pintu mobil mendadak berhenti. Loh? Ana menoleh. Kenapa? Mobilnya? Ibu mertua berbalik cepat. Tatapannya menyapu garasi yang kosong dengan ekspresi tak percaya. Di mana mobilnya? Suaranya meninggi. Suamiku memandangku dengan wajah pucat. Kamu pakai. Aku menatap mereka dengan tenang. Tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Aku sudah menjualnya semalam. Hening seperti udara tiba-tiba membeku. Apa? Suara ibu mertua hampir tak terdengar, tetapi syarat amarah. Mobil itu atas namaku. Cicilannya juga dari rekeningku. Aku menjualnya. Berani sekali kamu, teriaknya. Kau tahu hari ini hari apa? Tahu, Bu. Ana terlihat bingung. Kak, kenapa? Aku memandangnya sejenak.
Untuk pertama kalinya aku tidak merasa lebih rendah dari siapapun di halaman itu karena aku lelah. Ibu mertua melangkah mendekat. Wajahnya memerah. Lelah. Lelah apa? Tinggal di rumah besar? Makan enak. Masih berani bilang lelah. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak lahir dari kepatuhan, melainkan dari keputusan. Lelah menjadi menantu, tapi diperlakukan seperti pembantu. Tamparan tidak mendarat di pipiku. Namun, kata-kataku seperti menampar balik semua bentakan yang pernah kuterima. Suamiku memegang lenganku pelan. Wai, jangan buat masalah sekarang. Kita bisa bicarakan nanti. Selalu nanti, jawab lirih. Tidak pernah sekarang. Ibu mertua gemetar menahan marah. Kembalikan mobil itu. Batalkan penjualannya. Sudah selesai prosesnya. Uangnya di mana? Di rekeningku. Ia terdiam sesaat lalu tertawa kecil yang terdengar getir. Jadi selama ini kau merasa paling berjasa. Aku menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin dihargai. Ana memandang ibunya lalu padaku. Ada kebingungan di matanya. Ada keraguan yang mulai tumbuh. Hotel sudah dibayar, tamu sudah diundang. Semua persiapan megah bergantung pada satu hal sederhana. Kendaraan untuk sampai ke sana dan orang yang mengurus detailnya. Dan pagi itu semuanya berubah. Aku melangkah masuk kembali ke dalam rumah. Di ruang tamu, buku catatan coklat itu masih tergeletak di meja. Aku membukanya perlahan, lalu meletakkannya di atas meja makan. Baca saja, kataku pelan. Di dalamnya bukan hanya catatan pengeluaran, ada bukti transfer biaya kuliah Ana, ada pembayaran hotel wisuda, ada cicilan rumah, semua atas namaku. Ibu mertua menatap buku itu tanpa menyentuhnya. Suamiku terlihat kehilangan kata. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, tidak ada yang berteriak padaku. Dan untuk pertama kalinya pula, jam 2 pagi yang selalu menandai awal penderitaanku berubah menjadi awal keberanianku. Rumah itu tidak lagi terdengar seperti pagi yang sibuk. Tidak ada suara klakson yang tergesa. Tidak ada langkah kaki yang berlarian menuruni tangga. Hanya kesunyian yang berat seperti udara yang menekan dada. Ibu mertuaku berdiri membeku di depan meja makan. Buku catatan coklat itu masih terbuka. Tangannya gemetar saat akhirnya ia membalik halaman pertama. Di sana tertempel lembar bukti transfer biaya kuliah Ana dari semester awal hingga akhir. Tanggal-tanggalnya tertulis rapi. Nominalnya jelas. Semua atas namaku. Apa ini? Suaranya lirih. Tidak lagi setinggi tadi. Ana mendekat perlahan. Matanya bergerak cepat membaca angka-angka yang selama ini tak pernah ia pertanyakan asalnya. Ibu bilang ini dari tabungan keluarga. Bisiknya pelan. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka. Tidak mendekat, tidak pula menjauh. Aku hanya menunggu mereka selesai membaca kebenaran yang selama ini kusembunyikan demi menjaga harga diri mereka. Suamiku akhirnya duduk di kursi. Wajahnya pucat. Wai, kenapa kamu tidak pernah bilang? Aku menatapnya. Setiap kali aku mencoba bicara, kamu bilang jangan dibesar-besarkan. Ia terdiam. Halaman berikutnya berisi bukti pembayaran hotel untuk acara wisuda. Nama pemesan tercantum jelas. Nomor rekening pengirim juga. Ibu mertuaku menelan ludah. Jadi ini semua kamu yang bayar. Aku mengangguk pelan. Kenapa? Tanyanya dengan suara yang tidak lagi angkuh. Karena kalau aku tidak membayar, Ana tidak bisa ikut wisuda tepat waktu. Karena kalau aku tidak membantu, ibu akan malu di depan teman-teman ibu. Karena aku masih menganggap rumah ini keluargaku. Ana menutup mulutnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kak, aku tidak tahu. Kamu tidak pernah bertanya? Jawabku lembut. Tidak ada nada menyalahkan dalam suaraku. Hanya kenyataan yang telanjang. Ibu mertuaku terduduk di kursi. Tangannya masih memegang buku itu. Untuk pertama kalinya, sejak aku tinggal di rumah ini, aku melihat ekspresi ragu di wajahnya. Seolah dunia yang ia bangun dengan keyakinan penuh tiba-tiba retak. Lalu, uang hasil jual mobil, tanyanya pelan. Aku pakai untuk melunasi sisa kewajibanku sendiri dan sisanya akan kupakai untuk memulai hidup baru. Suamiku langsung berdiri. Hidup baru. Maksudmu apa? Aku menarik napas panjang. Kata-kata itu sudah kupikirkan sejak dini hari tadi saat rumah masih terlelap. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Seperti ada sesuatu yang jatuh di antara kami. Bukan benda, tetapi keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Kamu mau kemana? Suara suamiku terdengar panik. Ke tempat yang membuatku dihargai. Ibu mertuaku menggeleng cepat. Kau tidak bisa pergi begitu saja.
Orang-orang sudah tahu kau bagian dari keluarga ini. Bagian? Aku tersenyum tipis. Sejak kapan aku dianggap bagian? Ia tidak menjawab. Ana tiba-tiba mendekat dan memegang tanganku. Kak, jangan pergi hari ini. Ini hari pentingku. Aku memandangnya. Ada rasa sayang yang tulus dalam hatiku. Aku memang tidak pernah membencinya. Hanya anak yang tumbuh dalam narasi ibunya. Justru karena ini hari pentingmu, aku ingin semuanya jujur. Kamu berhak tahu siapa yang benar-benar mendukungmu. Ia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Suamiku berjalan mondar-mandir. Kita bisa bicarakan ini setelah acara selesai. Tolong jangan hancurkan semuanya sekarang. Hancur. Ulangku pelan. Yang hancur itu perasaanku setiap hari. Tapi tidak pernah dianggap. Ia terdiam lagi. Telepon rumah tiba-tiba berdering. Suaranya nyaring di tengah keheningan. Ibu mertuaku menatap layar ponsel di tangannya. Panggilan dari pihak hotel. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. Iya, kami masih bersiap. Jawabnya dengan suara berusaha tenang. Dari kejauhan terdengar suara petugas yang menanyakan konfirmasi kehadiran dan detail teknis yang hanya diketahui oleh pemesan. Ibu mertuaku melirik ke arahku. Aku tahu isi pembicaraan itu. Beberapa detail penting memang atas namaku. Nomor kontak utama yang tercatat adalah milikku. Ia menutup panggilan dengan tangan gemetar. Mereka bilang perlu konfirmasi ulang dari pemesan. Katanya pelan. Aku mengangguk. Benar. Kau sengaja melakukan ini. Suaranya kembali meninggi. Meski tidak sekeras tadi, aku sengaja berhenti menjadi orang yang terus dipakai. Sunyi kembali mengisi ruangan. Aku berjalan ke kamar dan mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang perlu kubawa. Sebagian besar pakaian yang kupunya bahkan sudah lama terasa seperti bukan milikku sendiri. Karena sering dipinjam tanpa izin. Suamiku mengikuti ke kamar. Wai, tolong jangan gegabah. Aku melipat bajuku perlahan. Gegabah itu kalau aku marah dan merusak semuanya. Aku justru sudah terlalu lama diam. Kita bisa perbaiki ini? Kapan? Tanyaku pelan. Setelah berapa kali lagi aku bangun sebelum subuh untuk memastikan kalian terlihat sempurna? Ia tidak sanggup menjawab. Aku menutup koper kecilku. Di atas meja, cincin pernikahan berkilau di bawah cahaya pagi. Tanganku menyentuhnya, tetapi tidak langsung melepasnya. Aku tidak ingin bercerai, katanya tiba-tiba suaranya melemah. Aku juga tidak ingin menjadi bayangan selamanya. Di luar kamar, terdengar suara ibu mertuaku berbicara dengan Ana. Nada suaranya tidak lagi penuh perintah. Ada ketakutan yang samar. Aku keluar membawa koper. Ibu mertuaku menatapku lama. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya kebingungan dan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Meski belum sepenuhnya diakui. Kau benar-benar pergi? Tanyanya lirih. Iya, Bu. Lalu acara ini itu tetap bisa berlangsung. Semua sudah dibayar. Kalian hanya perlu datang tanpa mobil, pesan taksi, atau minta bantuan orang lain. Selama ini banyak relasi ibu, bukan? Kalimatku tidak sinis, hanya realistis. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Ana mendekat lagi. Kak, terima kasih. Aku menatapnya dengan lembut. Jadilah sukses karena kerja kerasmu sendiri. Bukan karena siapa yang berteriak paling keras. Aku melangkah menuju pintu. Matahari sudah tinggi. Udara terasa berbeda di kulitku seperti ada beban yang terangkat. Di ambang pintu aku berhenti sejenak dan menoleh. Rumah besar itu masih berdiri megah. Namun bagiku ia tak lagi menakutkan. Ia hanya bangunan bukan penjara. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan lewat pukul 9 pagi. Biasanya pada jam seperti itu aku sudah sibuk membersihkan sisa sarapan dan menyiapkan makan siang. Hari ini untuk pertama kalinya aku berjalan keluar tanpa membawa nampan, tanpa membawa setrika, tanpa membawa rasa takut. Di belakangku, suara-suara mulai kembali terdengar. Kebingungan perdebatan pelan, keputusan yang harus mereka ambil sendiri. Dan di dalam dadaku ada sesuatu yang baru tumbuh. Bukan dendam, bukan kemarahan, melainkan keberanian untuk memilih diriku sendiri. Langkah kakiku terasa ringan ketika meninggalkan halaman rumah itu, tetapi di dalam dadaku ada getaran yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan pula ragu, lebih seperti perasaan seseorang yang akhirnya membuka pintu setelah terlalu lama terkurung. Aku tidak langsung pergi jauh. Aku berhenti di ujung jalan kompleks, memesan kendaraan daring, lalu berdiri menunggu dengan koper kecil di sampingku. Matahari sudah meninggi.
Orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa pagi ini satu keluarga sedang kehilangan penopang yang selama ini mereka anggap remeh. Ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol jawab. "Why?" Suaranya terdengar kacau. "Ibu tidak bisa menghubungi pihak hotel tanpa kamu. Mereka minta konfirmasi ulang soal ruang perjamuan dan daftar tamu. Semua detail ada di email." Jawabku tenang. "Aku sudah kirim salinannya ke alamat surelmu beberapa hari lalu. Kenapa kamu tidak bilang kalau semuanya atas namamu?" Aku tidak pernah diberi ruang untuk bicara. Hening sejenak di ujung sana. "Ibu panik." Lanjutnya pelan. "Ana juga." Aku menatap langit biru yang terasa asing sekaligus membebaskan. Kepanikan itu bukan karena aku pergi, itu karena mereka baru sadar aku selama ini ada. Ia tidak menjawab. "Kamu tidak mau kembali sebentar saja, setidaknya sampai acara selesai?" Pertanyaan itu terdengar seperti kebiasaan lama. Meminta aku kembali menambal sesuatu yang rusak tanpa pernah memperbaiki sumber retaknya. "Tidak." Jawabku lembut tetapi tegas. Telepon terputus perlahan. Tak lama kemudian, pesan singkat dari Ana masuk. "Kak, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu semuanya dari kakak." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ada tulus di sana. Namun, permintaan maaf tidak bisa menghapus tahun-tahun diamku. Kendaraan yang kupesan tiba. Aku masuk dan menyebutkan alamat apartemen kecil milik sahabat lamaku, Rena. Ia sudah lama menawariku tempat jika suatu hari aku ingin pergi. Sepanjang perjalanan, pikiranku kembali pada rumah itu. Di sana suasana pasti semakin kacau. Di dalam rumah, ibu mertuaku berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Buku catatan itu masih terbuka di meja, seolah menjadi saksi bisu dari kebohongan yang tak pernah disadari. "Bagaimana bisa aku tidak tahu?" Gumamnya pelan. Ana duduk di sofa, masih mengenakan pakaian wisuda setengah rapi. Matanya sembab. "Ibu, Kak Wais benar-benar yang bayar semuanya." "Diam," bentak ibu, tetapi bentakan itu tak lagi setajam biasanya. Lebih seperti reaksi panik daripada kemarahan. Suamiku berjalan cepat ke arah kamar, membuka laci, mencari dokumen kendaraan. Ia menemukan salinan surat kepemilikan. Nama Wais tercetak jelas di sana. Ia kembali ke ruang tamu dengan napas berat. Mobil itu memang atas namanya. Ibu mertuaku terduduk lagi. "Jadi selama ini kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang menopang rumah ini," jawabnya pelan. Telepon kembali berdering. Kali ini dari salah satu tamu penting yang menanyakan lokasi parkir dan waktu kedatangan. Dengan suara gemetar, ibu mertuaku menjawab singkat. Ia berusaha terdengar tenang, tetapi nada paniknya tidak bisa disembunyikan. "Bagaimana kita ke sana?" tanya Ana pelan. Suamiku memandang jam dinding. Waktu terus berjalan. "Acara tidak akan menunggu drama keluarga kita. Pesan kendaraan lain," katanya. Akhirnya ibu mertuaku menoleh cepat naik kendaraan umum. Di hari sepenting ini tidak ada pilihan lain. Kata-kata itu seperti menampar harga dirinya. Selama ini ia selalu datang ke acara dengan mobil yang berkilau. Turun dengan langkah penuh percaya diri. Hari ini semuanya terasa berbeda. Ia menatap buku catatan itu sekali lagi. Tangannya perlahan menyentuh halaman terakhir. Di sana tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan rapi. "Aku datang ke rumah ini sebagai istri, bukan asisten rumah tangga." Huruf-huruf itu seolah bergetar di matanya. Ana membaca kalimat itu dan menangis pelan. "Ibu terlalu keras," bisiknya. Ibu mertuaku menutup buku itu dengan gerakan lambat. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya bantahan. Sementara itu, aku sudah tiba di apartemen Rena. Bangunannya tidak sebesar rumah mertuaku, tetapi terasa hangat. Rena membuka pintu dengan wajah khawatir yang langsung berubah lega saat melihatku. "Kamu benar-benar datang," katanya sambil memelukku erat. Aku mengangguk. "Sudah waktunya," jawabku pelan. Ia membawaku masuk, menyiapkan segelas air, lalu duduk di hadapanku. "Kamu yakin dengan keputusan ini?" Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya aku yakin pada diriku sendiri. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari suamiku. "Hotel sudah telepon lagi?" Mereka bilang harus ada tanda tangan pemesan untuk beberapa hal teknis. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Beberapa detik kemudian, panggilan masuk dari nomor tidak dikenal pihak hotel.
Aku mengangkatnya. Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Wais? Kami hanya ingin memastikan detail acara wisuda hari ini. Nada petugas itu sopan dan profesional. Iya, benar, jawabku tenang. Acara tetap berjalan sesuai jadwal. Semua pembayaran sudah lunas. Baik, Bu. Apakah Ibu akan hadir? Pertanyaan sederhana itu membuatku terdiam sesaat. Aku membayangkan aula megah dengan lampu kristal berkilau. Kursi-kursi tersusun rapi, tamu berdandan elegan. Di sana mungkin ibu mertuaku akan berdiri dengan senyum yang dipaksakan. Tidak, jawabku akhirnya. Baik, Bu. Terima kasih atas konfirmasinya. Telepon ditutup. Rena menatapku dengan mata lembut. Bagaimana rasanya? Aku tersenyum kecil. Aneh tapi ringan. Di dalam diriku tidak ada lagi rasa takut pada ancaman diusir. Tidak ada lagi bayangan jam 2 pagi yang menghantui. Di sisi lain kota, ibu mertuaku bersiap pergi dengan hati yang tak lagi sama. Gaun yang kusetrika dengan hati-hati kini terasa berat di tubuhnya. Ia berdiri di depan cermin, memandang pantulan dirinya sendiri. Mungkin untuk pertama kalinya ia tidak melihat sosok yang sepenuhnya benar. Ia melihat bayangan seseorang yang terlalu lama menutup mata. Dan di antara kilau lampu wisuda serta senyum yang dipaksakan, satu kesadaran mulai tumbuh perlahan. Bahwa orang yang paling sering diremehkan justru yang paling mereka butuhkan. Aula hotel itu dipenuhi cahaya lampu kristal yang berkilauan, langit-langitnya tinggi, dihiasi ornamen emas yang memantulkan sorot lampu hingga tampak megah. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Gaun panjang berkilap, jas rapi, sepatu yang mengilap sempurna. Semua tampak berseri, tersenyum, saling memberi selamat. Di tengah keramaian itu, ibu mertuaku berdiri dengan punggung tegak. Gaun biru tua yang kusetrika dini hari tadi membungkus tubuhnya dengan anggun. Rambutnya tersanggul rapi. Riasannya sempurna. Namun sorot matanya tidak setenang biasanya. Ia turun dari kendaraan sewaan yang jauh lebih sederhana daripada mobil yang biasa mereka pakai. Tidak ada pintu yang dibukakan sopir pribadi. Tidak ada kilau hitam yang biasa mencuri perhatian di area parkir. Beberapa kenalan memperhatikan. Mobilnya mana? Tanya salah satu temannya dengan nada ringan, tetapi jelas menyelidik. Sedang ada keperluan lain? Jawab ibu mertuaku cepat tersenyum tipis. Senyum itu kaku. Suamiku berjalan di belakangnya. Wajahnya terlihat tegang. Ana berada di sisi kanan ibunya. Mencoba tetap terlihat percaya diri meski matanya masih sembab. Mereka masuk ke aula. Petugas hotel menyambut dengan sopan. Selamat datang, Bu. Terima kasih atas konfirmasinya tadi pagi. Kalimat itu seperti menggores sesuatu di udara. Ibu mertuaku mengangguk singkat. Ya, petugas itu melanjutkan. Untuk beberapa detail tambahan, kami biasanya berkoordinasi langsung dengan Ibu Wais sebagai pemesan utama. Namun karena beliau tidak hadir, kami sudah menyesuaikan sesuai arahan terakhir. Nama itu disebut di depan orang-orang. Beberapa tamu yang berdiri di dekat situ melirik. Ibu mertuaku merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia memaksakan senyum. Ya, tidak masalah. Ana menggenggam tasnya lebih erat. Acara dimulai. Satu persatu nama dipanggil. Tepuk tangan bergema setiap kali seorang wisudawan naik ke panggung. Musik latar mengalun lembut. Kamera-kamera berkilat menangkap momen kebanggaan. Ketika nama Ana disebut, ibu mertuaku berdiri cepat. Tepuk tangannya paling keras. Ia berusaha tersenyum lebar, melambaikan tangan. Namun di sela tepuk tangan itu, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kilau lampu. Di kursi barisan tengah, seorang kolega mendekat dan berbisik. Anakmu hebat, pasti butuh biaya besar sampai bisa wisuda di tempat sebagus ini. Ibu mertuaku menelan ludah. Iya, tentu saja. Kata-kata itu terasa berat. Ia teringat buku catatan coklat yang tertinggal di meja makan. Terbayang bukti transfer yang selama ini tak pernah ia ketahui. Selama bertahun-tahun, ia bercerita pada banyak orang bahwa keberhasilan anaknya adalah hasil kerja kerasnya membesarkan dan membiayai. Kini setiap tepuk tangan terdengar seperti pengingat bahwa ada seseorang yang tak pernah disebut namanya. Ana turun dari panggung dengan wajah bercampur haru dan gelisah. Ia memeluk ibunya, tetapi pelukan itu terasa berbeda. Selamat, Nak, ucap ibu mertuaku. Terima kasih, Bu. Tidak ada kata lain. Setelah prosesi selesai, mereka menuju ruang perjamuan.
Meja-meja tertata dengan makanan mewah. Para tamu bercengkerama, suasana meriah. Namun, ibu mertuaku tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti yang ia bayangkan. Beberapa orang mulai bertanya dengan nada penasaran. Di mana menantumu? Biasanya dia yang paling sibuk mengatur ini dan itu. Pertanyaan itu sederhana, tetapi menusuk. Ia tersenyum samar. Ada urusan. Sayang sekali. Padahal dia kelihatan cekatan sekali waktu acara keluarga kemarin. Kalimat itu membuatnya terdiam sesaat. Cekatan. Selama ini ia menyebutku cerewet, lamban, tidak berguna. Namun di luar sana orang-orang melihat sesuatu yang berbeda. Suamiku berdiri di dekat jendela, memandangi keramaian tanpa benar-benar terlibat. Ponselnya beberapa kali bergetar, tetapi ia tidak segera menjawab. Ana duduk di kursi dengan tatapan kosong. Gelar di tangannya terasa ringan, tetapi hatinya berat. Ibu, bisiknya pelan. Apa? Aku tidak merasa bahagia seperti yang kubayangkan. Ibu mertuaku menoleh cepat. Jangan bicara begitu. Ini hari besarmu. Kenapa Kak Wais tidak datang? Suara Ana gemetar. Tidak ada jawaban yang langsung keluar. Di sudut ruangan, seorang tamu mendekat lagi. Bu, tadi saya dengar dari petugas hotel, semua pembayaran atas nama menantumu. Hebat sekali ya, dia bisa mengurus semuanya. Nada itu terdengar kagum. Wajah ibu mertuaku memucat. Ia hanya mengangguk singkat lalu berbalik. Di tengah kemewahan dan sorot lampu, kebanggaan yang selama ini ia bangun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ambisinya untuk tampil paling elegan dan dihormati berubah menjadi rasa canggung yang tak bisa disembunyikan. Setiap kali nama Wais disebut, hatinya bergetar. Sementara itu, di apartemen kecil Rena, aku duduk di sofa dengan secangkir teh hangat. Televisi menyala menayangkan berita sore, tetapi aku tidak benar-benar menontonnya. Rena duduk di sampingku. Mereka pasti panik. Mungkin, jawabku pelan. Ponselku berbunyi lagi. Kali ini pesan dari nomor yang tak kukenal. Terima kasih sudah membantu biaya kuliah saya selama ini. Saya baru tahu hari ini. Maaf jika selama ini saya tidak pernah menghargai. Nama pengirimnya adalah salah satu teman Ana yang ternyata mengetahui sebagian cerita dari percakapan di hotel. Aku terdiam cukup lama. Dunia memang kecil. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Tidak lama kemudian, pesan dari suamiku masuk. Acara selesai. Ibu terlihat berbeda. Aku baru sadar banyak hal hari ini. Aku membaca pesan itu tanpa tergesa. Apa yang baru disadari hari ini sudah kurasakan bertahun-tahun. Di hotel, pesta perlahan usai. Para tamu pulang dengan senyum dan ucapan selamat. Lampu-lampu mulai diredupkan. Ibu mertuaku berdiri di tengah aula yang mulai lengang. Gaun biru tua itu masih terlihat anggun, tetapi sorot matanya kosong. Ia memandang kursi-kursi yang ditinggalkan tamu, mengingat kembali setiap pertanyaan tentangku. Di rumah nanti tidak akan ada mobil di garasi, tidak akan ada suara setrika di jam pagi, dan mungkin untuk pertama kalinya ia akan menyadari bahwa yang hilang bukan sekadar kendaraan, melainkan seseorang yang diam-diam memikul beban rumah itu sendirian. Malam turun perlahan ketika mereka kembali ke rumah. Tidak ada tawa kemenangan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Tidak ada cerita penuh kebanggaan sepanjang perjalanan. Kendaraan sewaan yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang dengan suara mesin yang terdengar biasa saja tanpa kesan mewah. Rumah itu tampak sama seperti pagi tadi, namun rasanya berbeda. Begitu pintu dibuka, keheningan menyambut mereka. Tidak ada aroma masakan yang biasanya sudah kusiapkan sebelum acara keluarga berakhir. Tidak ada lampu dapur yang menyala hangat. Tidak ada sosok yang berdiri menyambut dengan senyum tipis dan pertanyaan sederhana. Capek, Bu? Ibu mertuaku melangkah masuk lebih dulu. Tumit sepatunya bergema di lantai marmer. Ia berhenti di ruang tamu, menatap meja makan. Buku catatan coklat itu masih di sana. Seolah menunggu untuk dibuka kembali. Ana berjalan pelan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Gaun wisudanya masih melekat di tubuhnya, tetapi langkahnya berat. Gelar yang ia banggakan kini terasa seperti beban. Suamiku berdiri di dekat pintu, menghela napas panjang sebelum akhirnya menutupnya rapat. Ibu, katanya pelan. Kita harus bicara. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Ia mendekati meja makan dan duduk. Tangannya menyentuh buku itu lagi. Kali ini dengan gerakan lebih hati-hati, ia membukanya dari halaman pertama. Satu persatu bukti transfer terhampar di depan matanya. Tanggal-tanggal yang rapi, nominal yang tidak kecil,
Catatan kecil di sampingnya dengan tulisan tanganku yang sederhana. Untuk biaya semester ini, semoga Ana tidak terlambat daftar ulang. Untuk tambahan dekorasi ruang perjamuan, Ibu pasti ingin yang terbaik. Tulisan itu tidak berisi keluhan. Tidak ada kalimat menyindir, hanya niat tulus yang tak pernah diumumkan. Kenapa dia tidak pernah bilang? Gumamnya. Suamiku duduk di seberang meja. Mungkin karena setiap kali dia bicara, kita tidak mendengarkan. Kalimat itu menggantung di udara. Ibu mertuaku terdiam lama. Ia teringat kembali setiap bentakan yang pernah ia lontarkan. Setiap ancaman mengusir, setiap kali ia menyebut "we" tidak berguna. Kata-kata itu kini terdengar kembali di kepalanya, tetapi dengan gema berbeda. Tidak lagi terdengar sebagai perintah, melainkan sebagai kesalahan. Ana keluar dari kamar sudah mengganti pakaian. Matanya merah. Ibu, suaranya pelan. Aku benar-benar tidak tahu kalau Kak Wais yang bayar kuliahku. Ibu mertuaku menatap putrinya. Aku pikir semua dari tabungan keluarga. Suamiku memijat pelipisnya. Tabungan kita tidak pernah cukup untuk semua itu. Hening. Angka-angka di buku itu menjadi saksi bahwa selama ini ada satu orang yang menutup kekurangan tanpa pernah meminta pujian. Ibu mertuaku membalik halaman terakhir di sana. Selain kalimat tentang istri dan asisten rumah tangga, ada catatan kecil tambahan yang belum mereka baca tadi pagi. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin berhenti disakiti. Tulisan itu membuat dadanya sesak. Dia tidak marah, bisiknya lirih. Dia hanya lelah, jawab Ana pelan. Suamiku berdiri dan berjalan ke arah jendela yang menghadap garasi. Ruang kosong itu terlihat jelas dari sana. Tidak ada mobil. Tidak ada simbol kenyamanan, hanya lantai yang dingin dan kosong. Selama ini kita pikir mobil itu milik keluarga, katanya pelan. Padahal itu miliknya. Ibu mertuaku menutup buku dengan perlahan. Suara sampulnya yang bertemu terdengar seperti penutup sebuah bab panjang dalam hidupnya. Ia bangkit dan berjalan menuju ruang cuci. Ruangan itu sepi. Meja setrika masih berdiri di tempatnya. Kabelnya tergulung rapi. Tidak ada pakaian menumpuk malam ini. Ia menyentuh permukaan meja itu. Dingin. Tiba-tiba ia teringat betapa sering ia berdiri di ambang pintu ruangan ini pada jam-jam yang tidak wajar hanya untuk memastikan setrikaan selesai tepat waktu. Ia tidak pernah bertanya apakah W mengantuk, tidak pernah peduli apakah punggungnya sakit. Baginya yang penting pakaian rapi. Kini di ruangan sunyi itu ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bersalah. Di kamar Ana duduk di tepi ranjangnya sambil memandangi toga yang tergantung. Aku merasa seperti orang bodoh. Katanya lirih ketika suaminya masuk. Kita semua begitu. Jawabnya pelan. Kenapa Kak Wais tidak pernah membela diri? Suamiku menghela napas. Karena dia selalu memilih diam demi kita. Ana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di ruang cuci, ibu mertuaku masih berdiri memandangi meja setrika. Ia membayangkan W berdiri di sana sendirian pada jam pagi. Bayangan itu terasa begitu jelas hingga membuat matanya panas. Ia kembali ke ruang tamu dan mengambil ponselnya. Jarinya gemetar saat mencari nama Wis. Panggilan pertama tidak dijawab. Ia mencoba lagi. Masih tidak ada jawaban. Ana keluar dan berdiri di sampingnya. Ibu, mungkin kakak butuh waktu. Ibu mertuaku menurunkan ponsel perlahan. Bagaimana kalau dia tidak pernah kembali? Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada yang langsung menjawab. Pertanyaan itu lebih menakutkan daripada kehilangan mobil atau rasa malu di hotel tadi siang. Karena jika Wais tidak kembali, mereka bukan hanya kehilangan bantuan keuangan. Mereka kehilangan seseorang yang selama ini menjaga rumah itu tetap berdiri. Di apartemen kecil, aku duduk sendirian di kamar yang disediakan Rena. Lampu kamar redup, suasana tenang. Ponselku bergetar beberapa kali. Nama ibu mertuaku muncul di layar. Aku menatapnya cukup lama. Getar seperti dulu, tidak ada rasa takut, hanya ada jarak. Aku tidak menjawab, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberi ruang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak bangun sebelum subuh. Aku berbaring tanpa bayangan meja setrika, tanpa ancaman, tanpa bentakan. Di rumah besar itu, ibu mertuaku duduk sendirian di ruang tamu hingga larut malam. Jam dinding berdetak pelan. Jarumnya bergerak mendekati pukul 3 pagi. Biasanya pada jam itu suara setrika mulai terdengar. Malam ini yang terdengar hanya detak waktu. Dan di antara detak itu kesadaran yang tak bisa lagi diabaikan.
Bahwa orang yang paling sering ia rendahkan justru adalah fondasi yang selama ini menopang segalanya. Jarum jam perlahan merang menuju pukul pagi. Rumah itu gelap. Hanya lampu ruang tamu yang masih menyala redup. Ibu mertuaku belum masuk kamar. Ia duduk sendirian di sofa. Punggungnya tidak lagi tegak seperti biasanya. Gaun wisuda sudah diganti dengan pakaian rumah sederhana, tetapi wajahnya tetap menyimpan beban yang sama. Detik demi detik terdengar jelas. Biasanya pada jam seperti ini ada suara langkah pelan menuju ruang cuci. Ada bunyi kabel ditarik. Ada desis uap panas dari setrika. Malam ini tidak ada apa-apa. Keheningan itu terasa lebih keras daripada bentakan manapun yang pernah ia ucapkan. Ia menoleh ke arah lorong kamar. Seolah berharap tiba-tiba aku muncul membawa tumpukan pakaian. Harapan yang sia-sia. Pukul tepat. Ia menutup mata. Bayangan itu datang tanpa diminta. Wise berdiri dengan mata sembab. Rambut terikat sederhana. Tangan bergerak cepat agar tidak terlambat. Wajahnya lelah. Tetapi tetap diam, tidak pernah membantah, tidak pernah memprotes. Ibu suara Ana memecah lamunannya. Gadis itu berdiri di ujung tangga juga belum tidur. Rambutnya terurai, wajahnya pucat. "Kamu belum istirahat?" tanya ibu mertuaku pelan. Ana menggeleng. "Aku tidak bisa tidur." Ia turun dan duduk di samping ibunya. "Kak Wise biasanya sudah bangun sekarang." Ya, kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti pisau yang memutar pelan. Ibu mertuaku tidak menjawab. Ia hanya menatap meja makan. Tempat buku catatan itu masih tergeletak. "Aku tadi membaca lagi," lanjut Ana lirih. Di bagian belakang ada catatan kecil. Ia mengambil buku itu dan membukanya. Di halaman terakhir, selain kalimat tentang istri dan asisten rumah tangga, ada tulisan lain yang sebelumnya terlewat. "Jika suatu hari aku pergi, bukan karena aku membenci kalian, tapi karena aku ingin mencintai diriku sendiri." Tangan ibu mertuaku gemetar. Ia membacanya berulang kali. "Aku tidak pernah menyuruhnya pergi," katanya pelan, "lebih pada diri sendiri daripada pada Ana. Tapi ibu sering mengancam mengusirnya," jawab Ana hati-hati. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Di kamar, suamiku berdiri memandangi layar ponselnya. Ia membuka kembali riwayat transfer di rekening bersama mereka. Angka-angka yang kecil dibandingkan dengan nominal di buku catatan itu, ia terduduk di tepi ranjang. Selama ini ia berpikir menjadi anak yang berbakti berarti selalu membela ibunya. Ia tidak pernah sadar bahwa dalam prosesnya ia mengorbankan istrinya. Ia membuka galeri foto. Ada satu foto lama saat awal pernikahan, Wise tersenyum cerah di sampingnya. Matanya berbinar penuh harapan. Kapan senyum itu mulai memudar? Ia tidak tahu jawabannya. Di ruang tamu, ibu mertuaku berdiri tiba-tiba. "Aku akan menemuinya," katanya tegas. Sekarang Ana terkejut. Besok pagi, nada suaranya tidak lagi penuh perintah, melainkan tekad yang bercampur cemas. Ana menatap ibunya dengan ragu. Kalau kakak tidak mau bertemu, ibu mertuaku terdiam. Pertanyaan itu lebih menakutkan daripada kemungkinan ditolak di depan orang banyak. Di apartemen kecil, aku terbangun tanpa alarm. Cahaya matahari sudah menyusup melalui celah tirai. Aku mengerjapkan mata pelan lalu menyadari sesuatu. Aku bangun lewat pukul 3 pagi. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, tidak ada kewajiban menyetrika sebelum subuh. Aku duduk di ranjang dan tersenyum kecil. Rena mengetuk pintu kamar. "Bangun. Aku sudah buat sarapan." Aku keluar dengan langkah ringan. "Kamu terlihat berbeda," katanya sambil menuangkan teh hangat. "Aku merasa berbeda," jawabku jujur. Ponselku tergeletak di meja. Ada beberapa panggilan tak terjawab dan pesan dari suamiku serta ibu mertuaku. Aku belum membukanya bukan karena ingin menghindar, tetapi karena untuk pertama kalinya aku ingin menentukan waktuku sendiri. Di rumah besar itu, pagi datang dengan suasana asing. Biasanya aku sudah menyapu halaman dan menyiapkan sarapan sebelum mereka turun. Kini dapur kosong. Ibu mertuaku berdiri di depan kompor, kebingungan menyalakan api. Ana mencoba membantu, tetapi gerakannya canggung. "Kenapa gasnya tidak menyala?" keluh Ana. "Tekan dulu pemutarnya," jawab suamiku dari belakang. Mencoba mengingat caraku melakukannya. Hal-hal kecil yang dulu terlihat sepele kini terasa rumit. Air teh terlalu manis, nasi terlalu lembek, meja makan tidak serapi biasanya. Keheningan terasa tebal. Setelah sarapan yang serba tidak sempurna itu, ibu mertuaku berdiri dan mengambil tasnya. "Aku pergi sekarang," katanya singkat. "Mau kemana?"
Bu? Tanya suamiku. Menemui Wise? Ana bangkit. Aku ikut. Suamiku ragu sejenak lalu mengangguk. Aku juga. Perjalanan menuju apartemen Rena terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada percakapan berarti di dalam kendaraan. Masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Setibanya di depan gedung sederhana itu, ibu mertuaku memandangi bangunan tersebut dengan tatapan yang sulit ditebak. Tidak megah, tidak luas. Namun di sanalah aku memilih tinggal. Ia menarik napas panjang sebelum langkah masuk di lantai atas. Aku sedang mencuci cangkir ketika bel pintu berbunyi. Rena menoleh ke arahku. Kamu menunggu tamu? Aku menggeleng pelan. Bel berbunyi lagi. Aku melangkah menuju pintu dengan jantung yang berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena firasat. Ketika pintu buka, 3 wajah berdiri di hadapanku. Ibu mertuaku, suamiku. Ana, tidak ada kemarahan di wajah mereka, hanya kelelahan dan sesuatu yang menyerupai penyesalan. Aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya tidak ada jarak yang membuatku merasa kecil. Dan untuk pertama kalinya pula mereka yang berdiri di depanku terlihat tidak lagi setinggi yang dulu kubayangkan. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa panjang. Lorong apartemen itu sempit. Hanya cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Dindingnya sederhana, catnya tidak semewah rumah besar yang dulu kutinggali. Namun, di ruang kecil inilah aku merasa berdiri dengan utuh. Ibu mertuaku yang biasanya selalu terlihat percaya diri, kini tampak ragu untuk melangkah lebih dekat. Boleh kita bicara? Suaranya pelan. Nada itu asing di telingaku. Tidak ada perintah, tidak ada tekanan, hanya permintaan. Aku membuka pintu lebih lebar. Silakan masuk. Mereka masuk satu persatu. Rena yang berdiri di ruang tengah menatapku bertanya. Aku mengangguk pelan memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu mertuaku duduk di ujung sofa, Ana di sebelahnya. Suamiku berdiri beberapa saat sebelum akhirnya ikut duduk. Tetapi jaraknya tidak sedekat dulu. Tidak ada yang langsung berbicara. Aku duduk berhadapan dengan mereka. Ruangan kecil itu terasa penuh oleh hal-hal yang belum terucap. Aku ibu mertuaku membuka suara lalu terdiam lagi. Tangannya saling menggenggam. Aku datang bukan untuk menyuruhmu pulang. Kalimat itu membuatku terkejut sedikit. Meski wajahku tetap tenang, aku datang untuk meminta maaf. Hening kata itu melayang di udara seperti sesuatu yang rapuh. Suamiku menunduk. Ana memejamkan mata. Ibu mertuaku menarik napas panjang. Selama ini aku merasa paling benar. Aku merasa semua yang terjadi di rumah itu karena usahaku. Aku bangga pada Ana. Aku bangga pada keluarga kita. Tapi aku tidak pernah benar-benar melihatmu. Ia menatapku. Tatapan itu tidak lagi tajam, tidak lagi menilai. Hanya jujur, aku terlalu sibuk menjaga harga diriku sendiri sampai lupa menjaga perasaanmu. Suara itu bergetar. Aku mendengarkan tanpa menyela. Aku membaca semua yang kamu tulis. Lanjutnya pelan. Bukti transfer. Catatan kecilmu. Aku baru sadar. Banyak hal yang berdiri karena kamu. Ana tiba-tiba berbicara suaranya tercekat. Kak, aku minta maaf. Aku tidak pernah bertanya dari mana uang kuliahku. Aku hanya menerima. Aku pikir itu memang kewajiban orang tua. Aku menatapnya lembut. Kamu tidak salah karena tidak tahu. Aku tetap merasa bersalah, katanya sambil menunduk. Suamiku akhirnya mengangkat wajahnya. Aku juga salah. Aku selalu bilang jangan dibesar-besarkan. Aku pikir selama ibu senang semuanya baik-baik saja. Aku tidak pernah benar-benar berdiri di sampingmu. Kalimat itu terdengar berat keluar dari mulutnya. Ia tidak lagi membela siapapun. Ia hanya mengakui. Aku menghela napas perlahan. Kenapa sekarang? Tanya pelan. Pertanyaan itu bukan sinis. Hanya ingin tahu. Ibu mertuaku menjawab tanpa ragu. Karena kemarin aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih besar dari mobil. Ia berhenti sejenak. Ketika petugas hotel menyebut namamu, ketika orang-orang bertanya tentangmu, aku merasa kecil. Bukan karena malu, tapi karena aku sadar. Aku tidak pernah memberi penghargaan pada orang yang paling banyak berkorban. Suara itu nyaris pecah. Aku melihat ruang cuci tadi malam. Lanjutnya jam pagi tidak ada suara apapun. Aku baru sadar selama ini aku tidur nyenyak karena kamu bangun lebih dulu. Ruangan menjadi sunyi. Aku tidak menyangka ia akan mengatakan itu. Aku tidak datang untuk memaksamu kembali, katanya lagi. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Kata menyesal terdengar berbeda saat diucapkan dengan hati yang runtuh.
Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada lagi amarah di dalam diriku. Yang ada hanya luka yang masih segar, tetapi tidak lagi berdarah. Aku tidak pergi untuk menghukum siapapun. Kataku pergi karena aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Suamiku mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Benarkah? Tanyaku. Menatapnya dalam. Ia menelan ludah. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya langsung berubah. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kamu kembali sebagai orang yang harus bangun jam 3 pagi karena takut dimarahi. Kalimat itu sederhana, tetapi berbeda dari yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Ibu mertuaku menambahkan, jika suatu hari kamu memilih kembali, itu harus karena kamu ingin, bukan karena takut, dan bukan karena merasa berkewajiban. Ana menggenggam tanganku. Kah, apapun keputusan aku tetap berterima kasih. Air matanya jatuh pelan. Aku merasakan hangat di dadaku. Namun keputusan bukan sesuatu yang lahir hanya dari permintaan maaf. Aku butuh waktu, kataku jujur. Mereka mengangguk. Tidak ada protes, tidak ada tekanan. Itu saja sudah terasa berbeda. Ibu mertuaku berdiri perlahan. Aku tidak akan memaksamu hari ini. Tapi pintu rumah itu jika kamu mau kembali akan terbuka tanpa ancaman lagi. Ia berhenti di depan pintu dan jika kamu tidak kembali pun, aku akan tetap berterima kasih atas semua yang pernah kamu lakukan. Kalimat itu tulus. Aku berdiri dan mengantar mereka sampai ambang pintu. Sebelum pergi, ibu mertuaku menatapku sekali lagi. Jam pagi seharusnya bukan waktu seorang istri bekerja sendirian. Ia menunduk pelan lalu berbalik. Langkah mereka menjauh di lorong apartemen. Aku menutup pintu perlahan. Rena mendekat. Bagaimana perasaanmu? Aku duduk kembali di sofa. Lega, jawabku pelan. Tapi juga berat. Karena memaafkan bukan berarti melupakan. Namun untuk pertama kalinya aku tidak merasa dipandang rendah. Di luar matahari bersinar terang. Di dalam rumah besar itu. Mungkin untuk pertama kalinya pula, jam pagi akan dikenang bukan sebagai waktu untuk memerintah, melainkan sebagai pengingat bahwa harga diri seseorang tidak boleh diinjak demi kesombongan siapapun. Rumah itu terasa lebih luas sejak aku pergi. Bukan karena bangunannya berubah, melainkan karena suara-suara yang dulu menindih dadaku kini tidak lagi memantul di dindingnya. Aku tidak tahu persis bagaimana suasana di sana sekarang. Aku hanya mendengar dari orang-orang yang masih peduli padaku, kata mereka. Pagi setelah wisuda yang gagal itu, rumah mendadak seperti kehilangan arah. Ibu mertua duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Undangan yang sudah disebar menjadi bahan pembicaraan para tamu yang tak jadi datang. Hotel yang sudah dibayar tak bisa dibatalkan. Nama Ana disebut-sebut, tapi bukan lagi dengan kebanggaan. Yang ada hanya bisik-bisik dan rasa malu. Ana tidak keluar kamar selama beberapa hari. Ia menangis. Bukan hanya karena gagal tampil elegan di acara kelulusannya, tetapi karena untuk pertama kalinya ia membaca buku catatanku sampai selesai. Ia melihat angka-angka yang dulu tak pernah ia perhatikan. Ia tahu siapa yang selama ini membayar cicilan mobil. Ia tahu siapa yang mentransfer uang kuliahnya tiap bulan. Ia tahu siapa yang melunasi tagihan hotel. Ibunya mencoba menyangkal. Ia berkata, mungkin itu rekayasa. Mungkin aku hanya ingin membuat mereka merasa bersalah. Namun, bukti transfer, kwitansi, dan dokumen atas nama mobil tidak bisa dibantah. Semua jelas, semua nyata. Suamiku atau mungkin sudah bukan suamiku lagi datang mencariku 3 hari setelah kejadian itu. Ia berdiri di depan kantor kecil yang kini kusewa sebagai tempat usahaku berkembang. Matanya sembab, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Aku tidak tahu kau akan benar-benar pergi, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa marah, tanpa juga tersenyum. Aku sudah pergi sejak lama. Hanya tubuhku yang masih tinggal di rumah itu. Ia terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Mungkin untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa diamnya selama ini adalah bentuk persetujuan atas perlakuan ibunya kepadaku. Kembalilah, pintanya lirih. Ibu menyesal. Aku menarik napas panjang. Kata menyesal sering terdengar indah, tetapi tidak selalu berarti perubahan. Menyesal karena aku pergi atau karena uangnya hilang? Pertanyaanku membuatnya menunduk. Jawaban tidak keluar, tetapi keheningan itu sudah cukup jelas. Aku tidak mengusirnya. Aku hanya berkata bahwa aku butuh waktu bukan untuk memaafkan mereka, melainkan untuk menyembuhkan diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan hingga lupa bagaimana rasanya hidup tanpa takut dimarahi hanya karena setrika kurang rapi. Sementara itu,
Di rumah lama keadaan semakin sulit. Tagihan mulai berdatangan. Cicilan rumah belum lunas. Uang tabungan yang selama ini mereka kira cukup ternyata tidak sebanyak yang dibayangkan. Ana yang baru lulus mencoba melamar pekerjaan, tetapi ia belum terbiasa menghadapi dunia nyata tanpa kemewahan yang dulu ia banggakan. Orang-orang yang dulu memuji ibu mertua karena dianggap berhasil mendidik anak sukses perlahan menjaga jarak. Tidak ada lagi sapaan ramah, tidak ada lagi senyum lebar. Dunia sosial yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu pagi. Suamiku mulai bekerja lebih keras. Ia lembur hampir setiap hari. Namun, penghasilannya tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya memikirkan biaya listrik, belanja dapur, dan cicilan tanpa bantuan siapapun. Ana suatu sore datang menemuiku tanpa sepengetahuan ibunya. Wajahnya tidak lagi penuh riasan. Ia duduk di hadapanku dengan tangan gemetar. "Kak, aku minta maaf," ucapnya pelan. Aku tidak menyangka kata itu keluar dari bibirnya. Ia yang dulu selalu ikut memandangku rendah kini terlihat begitu rapuh. "Aku tidak pernah tahu kalau selama ini kakak yang membayar kuliahku." Lanjutnya, ibu selalu bilang itu hasil kerja keras kami. Aku tersenyum tipis. Tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Air matanya jatuh. Kalau kakak tidak pergi, mungkin aku tidak akan pernah tahu. Aku menatapnya dengan tenang. Kadang seseorang harus pergi agar orang lain belajar menghargai. Ia menggenggam tanganku. Tidak ada lagi nada meremehkan. Tidak ada lagi perintah. Hanya seorang gadis muda yang mulai memahami arti tanggung jawab. Sejak hari itu, perlahan sesuatu berubah. Ana mulai bekerja paruh waktu. Ia belajar mengatur keuangan sendiri. Ia bahkan membantu suamiku mencari tambahan penghasilan. Ibu mertua, meski masih keras kepala, mulai diam lebih sering daripada berbicara. Namun, perubahan tidak selalu berarti hubungan kembali seperti dulu. Luka yang terlalu lama dibiarkan tidak bisa sembuh. Hanya dengan satu kata maaf, aku menjalani hari-hariku dengan lebih ringan. Usahaku berkembang. Aku menyewa 2 karyawan baru. Aku bangun pagi bukan karena takut dimarahi, melainkan karena semangat mengejar mimpi yang dulu tertunda. Suatu malam, suamiku kembali datang. Kali ini ia tidak meminta aku pulang. Ia hanya duduk di hadapanku dan berkata, "Aku sedang belajar menjadi lelaki yang seharusnya." Kalimat itu sederhana, tetapi aku bisa melihat kesungguhannya. Ia tidak lagi berbicara atas nama ibunya. Ia berbicara sebagai dirinya sendiri. Aku belum tahu bagaimana akhir dari kisah ini. Apakah aku akan kembali atau melangkah sepenuhnya ke arah baru? Yang pasti aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa kecil. Pergiku bukan untuk menghancurkan mereka. Pergiku adalah cara terakhir untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar hidup. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lebih tenang, tetapi bukan berarti tanpa gejolak. Di luar sana, hidup terus bergerak. Di dalam diriku, sesuatu juga sedang tumbuh. Keberanian untuk tidak lagi kembali pada pola lama yang menyakitkan. Usahaku berkembang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Pesanan datang silih berganti. Klien yang dulu hanya 1-2 kini bertambah. Aku mempekerjakan 3 orang perempuan yang nasibnya hampir mirip denganku. Pernah diremehkan, pernah dipandang sebelah mata, pernah merasa tak berharga. Kami bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk membangun kembali harga diri. Setiap kali melihat mereka tersenyum karena menerima gaji pertama, aku teringat diriku sendiri beberapa bulan lalu. Dulu aku bekerja tanpa diakui. Sekarang aku bekerja untuk diriku sendiri. Suamiku semakin sering datang. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi membawa tuntutan. Ia datang dengan cerita tentang usahanya memperbaiki keadaan di rumah. Ia belajar mencuci pakaian sendiri. Ia membantu ibunya memasak. Ia bahkan menyetrika baju tanpa diminta. Aku mendengarkannya tanpa menyela. Ibu sudah jarang membentak, katanya suatu sore. Ia lebih banyak diam. Diam bisa berarti banyak hal. Bisa jadi penyesalan. Bisa juga sekadar gengsi yang belum runtuh sepenuhnya. Ana juga berubah. Ia mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan kecil. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membantunya belajar mandiri. Ia mulai menabung. Ia bahkan sesekali mentraktir ibunya makan di luar meski sederhana. Suatu malam, suamiku berkata pelan, "Rumah terasa berbeda tanpa kamu." Aku menatapnya. Rumah memang berbeda ketika orang yang selama ini menahan beban sudah tidak ada. Ia tidak membantah.
Beberapa minggu kemudian, ibu mertua mengirim pesan singkat. Itu pertama kalinya sejak aku pergi. Pesannya singkat tanpa basa-basi panjang. Kapan kamu bisa datang? Ada yang ingin ibu bicarakan? Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kata tolong, tidak ada kata maaf, namun juga tidak ada perintah atau ancaman. Aku memutuskan datang. Rumah itu masih sama. Dindingnya, perabotnya, bahkan aroma ruangannya. Namun suasananya berbeda. Tidak ada lagi suara televisi yang keras. Tidak ada lagi langkah kaki terburu-buru penuh tekanan. Ibu mertua duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak lebih lelah dari terakhir kali kulihat. Rambutnya mulai dipenuhi uban yang sebelumnya selalu ia sembunyikan dengan cat. Ia tidak langsung berbicara. Aku pun memilih duduk tanpa membuka percakapan. Aku tidak pernah berpikir kamu akan benar-benar pergi, katanya akhirnya aku mengangguk pelan. Saya juga tidak pernah berpikir akan benar-benar pergi. Ia menatapku lama, seolah mencari sisa kelemahan dalam diriku. Namun, kali ini aku tidak menunduk. Aku salah, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Dua kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. Selama ini ia selalu merasa benar, selalu merasa paling tahu. Mendengar pengakuan itu bukan kemenangan bagiku, melainkan sesuatu yang pahit dan lega sekaligus. Kamu membiayai banyak hal tanpa pernah menuntut. Lanjutnya, aku mengira semua itu hasil kerja keras kami. Ternyata aku buta. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan ia menyelesaikan kalimatnya sendiri. Kalau kamu tidak pergi, mungkin aku tidak akan pernah sadar. Air matanya jatuh perlahan. Itu bukan tangisan dramatis, bukan juga upaya mencari simpati. Itu tangisan seorang ibu yang menyadari kesalahannya terlambat. Apa kamu mau kembali? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Ana yang berdiri di ambang pintu menatapku penuh harap. Suamiku yang duduk di kursi samping ibunya menahan napas. Aku menarik napas dalam. Kembali bukan soal rumah, jawabku pelan. Kembali adalah soal apakah saya bisa dihargai sebagai istri dan menantu, bukan sebagai pembantu. Tidak ada yang menyela, saya tidak akan kembali untuk diperlakukan seperti dulu. Suamiku mengangguk cepat. Tidak akan. Aku janji. Janji pernah diucapkan sebelumnya. Namun kali ini aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada rasa takut kehilangan yang nyata di matanya. Aku tidak langsung memberi jawaban. Aku berkata bahwa aku butuh waktu. Jika aku kembali, itu bukan karena kasihan, bukan karena tekanan, melainkan karena pilihan yang sadar. Malam itu aku pulang ke tempat tinggalku dengan hati lebih ringan. Tidak ada lagi kemarahan membara. Yang ada hanyalah kejelasan. Beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang. Rumah yang dulu terasa kokoh itu hampir dijual untuk menutup utang. Keuangan mereka benar-benar terpuruk. Tanpa kontribusiku, struktur yang selama ini tampak kuat ternyata rapuh. Suamiku menolak menjual rumah. Ia memilih bekerja lebih keras. Ana menambah jam kerjanya. Bahkan ibu mertua mulai menerima pesanan kue dari tetangga untuk tambahan penghasilan. Aku melihat semua itu dari kejauhan. Untuk pertama kalinya mereka belajar berdiri tanpa mengandalkanku secara diam-diam. Dan untuk pertama kalinya pula, aku merasa tidak lagi dibutuhkan hanya karena uangku. Aku mulai menyadari sesuatu. Mungkin perpisahan ini bukan hanya tentang harga diri, tetapi tentang pembelajaran bagi semua pihak. Apakah aku akan kembali? Aku belum tahu. Namun satu hal pasti, jika aku melangkah lagi ke rumah itu, aku tidak akan pernah lagi menjadi perempuan yang bangun jam pagi karena takut ditendang keluar. Aku akan kembali sebagai W yang utuh. Atau mungkin aku tidak kembali sama sekali. Keputusan tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tumbuh pelan seperti benih yang lama tersembunyi di dalam tanah sebelum akhirnya menembus permukaan. Begitu pula dengan hatiku. Setelah pertemuan terakhir itu, aku tidak lagi dikejar amarah. Yang ada hanyalah pertanyaan tenang tentang masa depan. Beberapa minggu berlalu, usahaku semakin stabil. Aku mulai dipercaya menangani proyek yang lebih besar. Tabunganku bertambah bukan karena aku pada diri sendiri, melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa aman. Aman bukan soal uang, tetapi soal tidak ada lagi yang berhak membentakku hanya karena kesalahan kecil. Suamiku tetap datang, tetapi jaraknya terjaga. Ia tidak lagi memaksa. Ia sering membantu di tempat usahaku tanpa diminta. Ia menyusun barang, mencatat pesanan, bahkan menyeduh kopi untuk para karyawan. Aku melihat kesungguhannya dan itu bukan sandiwara. Suatu sore setelah semua karyawan pulang, ia duduk di hadapanku.
Tidak ada nada memohon, tidak ada juga tekanan. Aku sudah mengajukan pindah kerja, katanya pelan. Kami akan tinggal terpisah dari ibu. Aku terdiam. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Aku tidak ingin kamu kembali ke rumah yang sama dengan aturan lama. Lanjutnya kalau kamu mau memberi kesempatan, kita mulai dari awal. Aku menatap wajahnya lama. Lelaki yang dulu selalu berdiri di belakang ibunya kini tampak berdiri sendiri. Tidak lagi berlindung, tidak lagi bersembunyi di balik kata bakti. Bagaimana dengan ibu? Taku. Ana sudah cukup kuat sekarang. Ia bekerja. Ia membantu. Ibu juga mulai menerima keadaan. Mungkin ini waktunya beliau belajar melepas. Aku mengangguk pelan. Hidup memang kadang memaksa seseorang tumbuh melalui kehilangan. Malam itu aku merenung lama. Aku mengingat semua luka, semua tangisan yang tahan sendirian, semua pagi buta yang kati dengan mata sembab. Namun aku juga mengingat bagaimana aku bertahan, bagaimana aku bangkit, dan bagaimana aku akhirnya berani pergi. Aku tidak ingin kembali karena kasihan. Aku juga tidak ingin menolak hanya karena gengsi. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah itu sekali lagi. Bukan sebagai menantu yang takut, tetapi sebagai perempuan yang tahu nilainya. Ibu mertua menyambutku dengan senyum canggung. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi suara tinggi. Aku dengar kalian akan pindah, katanya. Aku mengangguk. Ia terdiam sejenak lalu berkata lirih, jaga rumah tanggamu. Jangan ulangi kesalahanku. Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Untuk pertama kalinya ia tidak memosisikan dirinya sebagai yang paling benar. Ia seperti sedang melepaskan sesuatu dari dadanya. Aku tidak memeluknya. Namun aku menatapnya dengan hormat. Terima kasih. Bukan terima kasih atas perlakuan masa lalu, melainkan atas keberaniannya mengakui kekeliruan. Langkahku terasa ringan saat keluar dari rumah itu. Aku belum sepenuhnya tahu bagaimana bentuk masa depan yang akan kujalani. Namun aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Jika aku memilih kembali membangun rumah tangga bersama suamiku, itu karena kami sama-sama belajar. Dan jika suatu hari aku harus berjalan sendiri, aku sudah tahu caranya berdiri. Kini aku tidak lagi takut kehilangan rumah karena aku telah menemukan diriku sendiri. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena langit lebih cerah, tetapi karena hatiku tidak lagi dipenuhi keraguan. Aku berdiri di depan rumah kecil yang baru saja kami sewa. Tidak mewah, tidak luas, namun cukup untuk memulai sesuatu yang baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku memilih memberi kesempatan bukan karena lupa pada luka, melainkan karena melihat perubahan yang nyata. Suamiku tidak lagi menjadi lelaki yang bersembunyi di balik ibunya. Ia belajar mengambil keputusan, belajar berbicara tegas, dan yang paling penting belajar menghargai. Hari pertama kami tinggal terpisah terasa canggung sekaligus hangat. Tidak ada suara bentakan, tidak ada ketegangan yang membuat napas terasa berat. Kami menatap perabot sederhana bersama-sama. Ia memasang gorden. Aku membersihkan dapur. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kami lakukan berdua kini terasa seperti simbol awal yang baru. Aku tidak ingin kamu bangun dini hari hanya untuk menyenangkan orang lain, katanya sambil tersenyum tipis. Aku membalas senyumnya. Aku bangun pagi sekarang karena ingin, bukan karena takut. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak. Mungkin ia menyadari betapa dalam luka yang pernah ia biarkan terjadi. Hubunganku dengan ibu mertua perlahan membaik. Meski tidak lagi sedekat dulu, kami berbicara seperlunya. Tidak ada lagi tuntutan. Ana beberapa kali datang berkunjung. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia kini mengerti arti uang dan usaha. Ada kebanggaan yang berbeda dalam sorot matanya. Bukan karena pujian orang lain, tetapi karena hasil jeripayahnya sendiri. Aku tidak pernah lagi membuka buku catatan lama itu. Semua sudah jelas tanpa perlu diingatkan berulang kali. Yang terpenting bukan siapa yang paling banyak berkorban, melainkan bagaimana setiap orang belajar dari kesalahan. Usahaku terus berkembang. Kini aku tidak hanya mempekerjakan beberapa orang, tetapi mulai merancang cabang kecil di lokasi lain. Suamiku mendukung sepenuh hati. Ia tidak merasa terancam oleh keberhasilanku. Ia justru berdiri di sampingku, bangga tanpa merasa kecil. Suatu malam kami duduk di teras rumah baru. Angin berembus pelan. Tidak ada suara keras, tidak ada ketegangan. Aku hampir kehilangan kamu, ucapnya lirih. Aku menatap langit yang perlahan gelap. Aku juga hampir kehilangan diriku sendiri. Ia menggenggam tanganku erat. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku tersenyum.
Kesempatan ini bukan hadiah, ini tanggung jawab. Aku sadar memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membawa beban yang sama ke hari esok. Aku tidak lagi menjadi menantu yang diperlakukan seperti pembantu. Aku bukan lagi perempuan yang takut ditendang keluar dari rumah. Aku adalah Wais, perempuan yang pernah diremehkan tetapi memilih bangkit dengan tenang. Perempuan yang pergi bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan apapun. Kini setiap kali bangun pagi, aku tidak lagi mendengar bentakan dalam ingatan. Yang ada hanya suara langkahku sendiri, menuju kehidupan yang kupilih dengan sadar. Dan untuk pertama kalinya, rumah bukan lagi tempat untuk bertahan. Rumah adalah tempat untuk dihargai, ya.